harusnya untuk meredam permasalahan supaya tidak berkembang. Yang terjadi sekarang faktanya, seperti yang tadi saya sebut, akan terus merembet ke provinsi-provinsi, ke pengwil-pengwil, dan ke kabupaten kota, ya, seperti yang tadi saja. Dan ini sulit untuk mengembalikan bulat seperti sedia kala. Karena nanti urusannya itu adalah urusan harga diri, ya. Urusannya itu adalah masalah dendam, ya. Karena tidak semua kita secara mental itu masih kuat. Ya, kita dengarlah waktu kejadian Pilpres sajalah, ya, beberapa waktu yang periode lalu itu yang suami istri bisa bercerai, ya, yang karpet di masjid udah dikasih terus bisa diminta lagi, yang kuburannya bisa dibongkar, itu kan sesuatu yang gila, ya kan? Nah, terus harusnya bagaimana, ya, menyelesaikan permasalahan ini? Disitulah dituntut, ya, sikap kepribadian dari person yang ada di tingkat pusat yang merasa, ya, bahwa dia adalah tokoh, bahwa dia adalah pemimpin. Nah, dia harusnya berpikir arif, bijak, ya, sabar. Nah, bukan geradak geruduk terus langsung mendiskreditkan pihak lain. Jangan. Karena kita ini, ya, kalau Jakarta, ya, orang-orang PP itu mayoritas di Jakarta atau di ibu kota provinsi lah gitu. Nah, kawan-kawan di daerah ini, mereka itu kan akan selalu bertemu, bro. Tapi kena JJTJ BMHM tadi, ya, terpengaruh, ya. Nah, akhirnya mereka di satu kabupaten, ya, terus sudah terjadi gontok-gontokan, terus omongan juga udah segala macam. Gimana coba kehidupan mereka, silaturahim mereka yang seharusnya tetap kompak karena satu profesi, mungkin juga sama-sama pegang bank atau apalah gitu kan. Nah, terus untuk 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu bisa rusak, berantakan, iya, kacau, karena tiap hari ketemu, tiap saat bisa ketemu, ini ke BPN bareng. ini hanyalah dampak. Siapa penyebabnya? Orang-orang Jakarta. Nah, Bang Bro, Maksud saya, ya, bukan nah, Bang Bro, orang dalam tanda kutip. kalau melihat dari bentuk kalau melihat dari bentuk organisasi, ya ini kan lebih kepada nirlaba atau non profit. Keduanya kalau berdasarkan anggaran dasar pasal 1010A itu kan berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota. Apakah ini masih ada kesempatan untuk diselesaikan kondisi seperti ini tanpa harus berlarut-larut? Ya, kalau kawan-kawan daerah lebih bijak, ya, lebih arif dan bisa mengantisipasi. Contoh kejadian waktu reformasi dulu, ya. Kita di daerah, saya orang daerah, ya. Kita jaga daerah kita jaga lingkungan kita. Bahkan, ya, pintu-pintu masuk base, ya, kapal, nah, terus bandara udara, kita lihat yang mau datang ke kabupaten ini siapa, lihat apa maksudnya, kita stop bisnya, terus kalau yang bukan dan tidak ada urusan keluar dari sini, karena itu yang nanti akan lempar bom molotov, ya. Nah, kita antisipasi. Jadi sekarang saya juga menyarankan di wilayah saya, tapi sayangnya tidak diikutin. Tapi nggak tahu sekarang tersadar apa enggak. Konverwil lah sesuai dengan jadwal, ya. Undanglah seluruh anggota. Konverwil itu dipimpin oleh presidium yang terdiri dari ketua-ketua Pemda. Pilihlah anggota. Terus lantiklah oleh presidium. Ketua Pengwil terpilih. Dewan Kehormatan Wilayah terpilih. Supaya apa? Supaya menjaga, ya, dari arogansi dan upaya dari orang-orang yang sedang bermasalah ini menanamkan, melebarkan sayap atau pemahamannya yang ambisius, egois, gitu kan? Nah, kenapa rupanya kalau misalnya ketua Pengwil terpilih terus dilantik oleh presidiumnya? Apa yang salah?
Ya kan? Apa harus dilantik oleh ketua umum sementara ketua umumnya udah dapat pengesahan apa belum? Belum. Terus sudah ada dualisme, sudah dinyatakan oleh pemerintah tidak sah. Nah, kenapa kita masih juga mau ya bermohon ya, bersujud menghamba-hamba dengan orang yang jelas-jelas tidak diakui dan salah, ya kan? Nah, harusnya kalau dijaga oleh kawan-kawan di provinsi, orang Jakarta kawan-kawan tunggu stop dulu ya. Kami biar urusan rumah tangga kami selesaikan. Kami pilih sendiri karena periodenya sudah berakhir. Ya, nanti kalau kalian sudah dinyatakan sah, ya, bagaimanapun pengesahan itu tetap pengesahan, ya, yang disahkan oleh kementerian kan, siapa yang dapat SK nanti, gitu kan. Nah, setelah kalian sah, nanti lantik kami. Begitu juga di Pengda. Kalau Pengwilnya sudah begitu, Pengdanya pasti aman, ya kan? Karena tidak akan terjangkau Pengda itu oleh dualisme kepemimpinan PPINI yang salah-salah ini. Sederhana aja kok, ya kan? Atau ya kalau mau nakal sedikit, nggak taat periodisasi gitu kan, nah sudahlah nggak usah konperwil dulu. Tapi sampaikan kepada seluruh anggota melalui ketua-ketua Pengdanya, DKD, DKW-nya, ya kan, kumpulkan ya, terus bahas kondisi lagi tidak baik-baik saja. Ya. Bukannya saya mau tetap menjalankan jabatan sebagai ketua, ya, tetapi ya karena kondisi seperti ini kita tidak usah dulu konperwil, ya, kita buat rapat gabungan, nah kemudian jadikan saya sebagai pelaksana tugas ketua Pengwil. Boleh, boleh. Kenapa harus bermohon-mohon ke PP yang belum sah? Jadi kalau mau menjaga stabilitas di tingkat Pengwil, di tingkat Pengda, ini bisa menjadi salah satu cara supaya tidak terpecah-pecah di tingkat Pengda-Pengda. Itu bro. Berarti nggak salah dong ketika Kumham itu menyatakan mengeluarkan surat edaran dia tidak menerima rekomendasi dari pihak PP manapun, karena ada dua. Ya karena kan nggak mungkin seorang pemerintah itu menerima rekomendasi misalnya pengangkatan notaris A direkomendasikan oleh pihak B, notaris B diterangkan oleh pihak A. Kan ada dua ini kan nggak mungkin, sedangkan yang tercantum di itu kan hanya ada satu kepengurusan. Nah, apakah ini yang disebut namanya diskresi mengabaikan itu, kemudian dia coba, karena apa? Karena kan menghambat pelayanan publik, pelayanan masyarakat yang harusnya ALB sudah diangkat karena rekomendasinya ada dua, yang melaksanakan UKEN pun ada dua, dan lain-lain. Makanya semua diambil alih oleh Kumham. Itu apakah itu salah atau itu sebuah langkah terbaik untuk anggota? Ya, kalau pemerintah ya ketika terjadi permasalahan yang mengorbankan masyarakat banyak, mengorbankan anggota, dia hadir di situ. Kalau saya setuju ya, karena kekisruhan yang sudah tidak bisa dihambat lagi, jadi pemerintah ya, jadi kementerian itu mengambil langkah ya, mengambil inisiatif ya dengan mengeluarkan aturan seperti itu supaya ya adik-adik ya, para calon, para ALB, para anggota ya yang membutuhkan satu kepastian hukum ya, termasuk juga perpanjangan, tinggalkan dulu ya, tinggalkan dulu dua PPIN ini, tinggalkan dulu. Kalau PNI ini juga merembet ke Pengwil ya, tadinya kalau saya yakinnya Pak Dirjen itu tidak mempermasalahkan Pengda dan Pengwil tadinya gitu kan. Nah, tapi karena begitu tajamnya masuk pengaruh-pengaruh PP di beberapa Pengwil itu, akhirnya sudah kena semua. Udah nggak perlu lagi mau Pengda, DKD, Pengwil, DKW, apalagi PP atau DKP, nggak ada lagi itu urusan sama mereka. Langsung